Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maya Priya Kristi dari Universitas Mula Warman. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Keterampilan Teknologi Digital dan Mental Workload terhadap Teknostress pada Karyawan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu era digitalisasi yang menuntut karyawan untuk beradaptasi dengan teknologi secara cepat, di mana penggunaan teknologi yang intensif dapat memicu teknostress yang berdampak pada kesejahteraan psikologis dan kinerja karyawan. Penelitian-penelitian sebelumnya masih banyak mengkaji teknostress secara terpisah dengan variabel lain, dan masih minim penelitian yang membahas mengenai pengaruh terhadap teknologi digital dan mental workload terhadap teknostress. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji keterampilan teknologi digital dan mental workload secara simultan. Kemudian, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh antara keterampilan teknologi digital dan mental workload terhadap teknostress pada karyawan di Kota Samarinda. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh keterampilan teknologi digital dan mental workload terhadap teknostress pada karyawan di Kota Samarinda. Kerangka teoritis, yaitu perkembangan teknologi digital di dunia kerja, menuntut karyawan untuk beradaptasi dengan sistem kerja berbasis teknologi. Dan kesenjangan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital dapat menjadi sumber tekanan kerja dan memicu teknostress. Keterampilan teknologi digital berperan sebagai faktor pelindung yang membantu individu mengelola tuntutan kerja digital. Dan mental workload mencerminkan besarnya beban kognitif akibat tuntutan kerja dan penggunaan teknologi secara intensif. Kemudian, ada aspek-aspek dari ketiga variabel ini yaitu aspek-aspek dari teknostress yang dikemukakan oleh Subchi 2024 yaitu techno overload, techno complexity, techno insecurity, techno invasion, dan techno uncertainty. Dan aspek-aspek dari keterampilan teknologi digital dikemukakan oleh Schwartz 2024 yaitu basic and access, information and data literacy, communication and collaboration, digital content creation, safety, problem solving, dan continuing learning. Dan aspek-aspek dari mental workload yang dikemukakan oleh Gelly 2020 yaitu available resource, intrinsic load, external load, organization and social ambience, external load, temporal aspect of work, dan German load. Kemudian, metode penelitian digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kuantitatif dengan desain regresi linear berganda, subjek 38 karyawan, menggunakan teknik snowball sampling, dengan instrumen yaitu skala teknostress, skala keterampilan teknologi digital, dan skala mental workload. Dan teknik analisis data yang digunakan menggunakan software JASP dengan uji asumsi normalitas, linearitas, multikolinearitas, dan homoskedastisitas. Dan etika penelitian ini dengan persetujuan dan kesediaan partisipan dan menjaga kerahasiaan data partisipan. Hasil penelitian ini itu subjek dengan 38 orang karyawan yang aktif menggunakan teknologi digital di Kota Samarinda. Mayoritas subjek berusia 20 tahun dengan persentase 26,3% dan mayoritas subjek berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 57,9%. Deskripsi variabel, teknostress berada dalam kategori sedang dengan mean 38,63, keterampilan teknologi digital berada pada kategori sangat tinggi dengan mean 135,4, dan mental workload berada pada kategori sedang dengan mean 61,58. Uji asumsi pada penelitian ini menggunakan uji normalitas, linearitas, multikolinearitas, dan homoskedastisitas, dan semua uji asumsi terpenuhi. Untuk uji hipotesis utama, keterampilan teknologi digital dan mental workload secara simultan berpengaruh signifikan terhadap teknostress dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,524 dan P lebih kecil dari 0,01, yang menjelaskan 52,4% variasi dari teknostress. Kemudian untuk uji hipotesis parsial, keterampilan teknologi digital terhadap teknostress memperoleh nilai B sama dengan 0,469 dengan P lebih kecil dari 0,01 dengan kontribusi sebanyak 23%. Kemudian, mental workload terhadap teknostress memperoleh hasil B sama dengan 0,534 dan P lebih kecil dari 0,01 dengan kontribusi sebesar 29,47%. Kemudian, hasil dari penelitian ini yaitu keterampilan teknologi digital dan mental workload berpengaruh signifikan terhadap teknostress pada karyawan di Kota Samarinda sebesar 52,4% yang menunjukkan teknostress dipengaruhi faktor teknis dan psikologis secara bersamaan.
Kemudian, tingkat tekanan stres berada pada kategori sedang, yaitu dengan persentase 52,6%, yang menunjukkan tekanan kerja digital cukup dirasakan oleh karyawan. Lalu, keterampilan teknologi digital berada pada kategori sangat tinggi, dengan persentase 73,7%, yang mencerminkan kemampuan adaptasi digital karyawan sudah cukup baik. Kemudian, mental workload berada pada kategori sedang dengan persentase 42,1%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan sangat tingginya tentang pekerjaan digital yang mengharuskan mereka berfokus pada banyak tugas sekaligus. Kemudian, keterampilan teknologi digital berpengaruh positif terhadap teknologi stres dengan nilai beta sebesar 0,469 akibat peningkatan peran dan tuntutan kerja berbasis teknologi. Fundamental workload menjadi prediktor dominan terhadap teknologi stres dengan nilai beta sebesar 0,534 karena tingginya tuntutan kognitif kerja digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi stres muncul dari interaksi tuntutan teknologi dan beban mental dalam kerja digital. Baik, untuk implikasi dari penelitian ini, yaitu pentingnya pelatihan keterampilan teknologi digital dan pengelolaan mental workload pada karyawan untuk mencegah teknologi stres. Dan kesimpulan penelitian ini yaitu, keterampilan teknologi digital dan mental workload berpengaruh signifikan terhadap teknologi stres pada karyawan. Adapun saran-saran dari penelitian ini yaitu, yang pertama bagi karyawan diharapkan untuk dapat meningkatkan keterampilan teknologi digital melalui pelatihan, kursus, maupun pembelajaran mandiri. Dan bagi instansi atau perusahaan, kiranya dapat menyediakan program pelatihan keterampilan teknologi digital bagi karyawan dan menyesuaikan beban kerja dengan kemampuan karyawan. Dan bagi peneliti selanjutnya, kiranya dapat menambah jumlah sampel dan memperluas lokasi penelitian. Baik, mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.